Seorang ibu di Kabupaten Bogor melapor ke polisi setelah menduga bayinya tertukar saat melahirkan di rumah sakit. Pihak rumah sakit menyebut telah memfasilitasi aduan sang ibu, tapi mediasi terkendala penolakan tes DNA dari salah satu orang tua. Ibu Siti Mauliah akhirnya melaporkan dugaan anaknya tertukar setelah melahirkan di Rumah Sakit Sentosa Bogor pada tahun 2022 lalu. Ibu Siti mengatakan sudah melakukan uji tes DNA dan hasilnya anak yang selama ini ia rawat bukanlah anak kandungnya. Kepada polisi, Ibu Siti Mauliah berharap bisa dipertemukan dengan anak kandungnya. Saya yakin itu Pak, udah bisa lagi ngomong saya lah. Yang penting mah, ketemu aja anak saya. Pak, masih dikasih kasih sayang juga sama saya. Seperti anak sendiri, saya sendiri dan hati nurani saya. Rumah Sakit Sentosa Bogor menyebut baru mendapat laporan soal kasus bayi yang tertukar setelah 11 bulan, sehingga rumah sakit langsung melakukan pengecekan data administrasi. Pihak Rumah Sakit Sentosa Bogor juga menyebut sudah berupaya melakukan mediasi dengan kedua orang tua bayi, namun terkendala dengan satu orang tua bayi yang menolak. Tes DNA. Merasa perlu untuk melakukan tes terhadap bayi dengan ibu yang lain. Memang ini informasinya bahwa ternyata benar setelah hasil tes keduanya dan rumah sakit menawarkan secara silang untuk tes silang supaya kemudian mendapatkan hasil yang paling mumpuni, baru kita memikirkan langkah selanjutnya seperti apa, kan ini menyangkut manusia. Tapi kemudian yang jadi kendala adalah Ibu B ternyata menyatakan sampai dengan saat itu waktu itu dia menyampaikan bahwa secara mental dan psikologis dia belum siap. Rumah sakit menghargai itu. Sementara setelah menerima laporan dan bukti hasil tes DNA, polisi menyebut akan memeriksa apakah ada unsur pelanggaran pidana dalam kasus bayi tertukar ini. Bukti tersebut akan kami lakukan pendalaman dan kami akan melakukan investigasi ataupun penyelidikan secara scientific crime investigation. Kita akan mencoba melihat apakah dalam peristiwa ini ada tindak pidananya atau tidak dengan mekanisme hukum berupa penyelidikan yang akan kami lakukan penyelidikan, pendalaman, kita uraikan nanti peristiwanya untuk menentukan adanya peristiwa pidana atau tidak di dalam kejadian ini. Demikian. Saat ini upaya mediasi antara dua orang tua bayi yang tertukar masih dilakukan oleh polisi dan pihak rumah sakit. Tim Liputan Kompas TV. Kita saat ini sudah bersama dengan Ibu bayi tertukar, Siti Mauliah, yang juga didampingi kuasa hukum Rusdi Ridho, bersama dengan kriminolog Hanifah Hasna. Sore Bapak dan juga Ibu. Selamat sore Mbak Putri. Saya mau ke Ibu Siti dulu. Ibu Siti, kalau kemarin sudah berbincang di Kompas Petang, nah tapi kalau sekarang kita pengen dengar Bu, sebenarnya pada saat kronologi Ibu dan bayi Ibu berada di rumah sakit 1 tahun lalu itu, seberapa sering sih Bu melihat bahwa anak Ibu ini setelah melahirkan? Saya cuman sekali, hari kedua sama hari ketiga pas mau pulang itu aja udah berbeda. Udah berbeda, Ibu waktu itu ngehnya di mana Bu? Hari ketiga pas mau pulang. Hari ketiga pas mau pulang ya. Nah, ya. Memang pada waktu itu memang apakah benar ada gelang yang Ibu sematkan ke anak terus kemudian hilang? Iya benar Bu. Waktu itu gimana Bu? Disimpan anak saya di lemari dia. Iya, terus? Pas ketika suster datang ke rumah nyusul gelang ya nggak ketemu lah, soalnya itu gelang itu disembunyikan sama anak saya, disimpan baik-baik sama anak saya yang nomor 3. Pas 4 hari kemudian suster dari rumah ketemulah itu gelang itu, dikasih lagi sama anak saya, diambil sama dia terus dikasihin ke saya. Pas dilihat udah bukan atas nama saya. Oh, jadi waktu Ibu tahu, sadar bahwa yang Ibu bawa pulang bukan anak Ibu, itu pada saat di rumah sakit atau sudah di rumah? Pas dari rumah sakit juga emang udah keyakinan udah bukan anak saya gitu. Oke, nah waktu saat gelangnya itu sendiri pas Ibu tahu sudah tidak ada itu juga di rumah sakit? Bukan, di rumah. Oh, di rumah? Ya. Oh oke, nah kemudian dari situlah muncul kecurigaan ya Bu ya? Iya. Muncul kecurigaan waktu itu Ibu langsung melapor ke pihak rumah sakit bertanya? Langsung melapor
melaporkan bahwa gelang ini ketukar atau tidaknya, dari pihak rumah sakit responnya tidak. Bilangnya nggak ketukar? Iya, betul. Saat itu Ibu langsung terima atau tanya lagi mungkin kemana gitu? Ya tanya lagi masalah bayi nggak mau nete ya, nggak mau dikasih ASI sama saya. Terus dari pihak rumah sakit jawabnya udah paksa aja. Biasa kalau bayi memang kalau nggak mau nete, kalau nggak dipaksa ya seperti itu gitu. Sama baju juga. Waktu itu saya menanyakan baju, saya ngasih baju kuning, kok kenapa pulang ke saya itu warna pink. Oh oke, jadi benar-benar Ibu melihat satu demi satu yang aneh ya Bu ya? Iya betul Pak. Oke, saya mau ke Ibu Hanifah dulu. Mbak Hanifah, kalau yang dilihat seperti ini tadi kan Ibu sudah menaruh curiga sejak awal ya. Ada gelang, kemudian juga ada baju yang tidak ditemukan. Nah pada saat bertanya ke rumah sakit bilangnya tidak tertukar. Ini gimana ngelihatnya Mbak Hanifah? Ya, baik Mbak Audrey. Sebelumnya saya ikut bersedih ya Bu Siti atas kejadian ini. Saya pikir Bu Siti adalah orang atau ibu yang sangat-sangat kuat karena selama 11 bulan itu bertahan untuk menyusui dan mengasuh anak yang Bu Siti yakini itu bukan anak ibu. Jadi Masya Allah, semoga anak ibu dimanapun berada diasuh dan disayangi oleh orang tuanya seperti ibu menyayangi anak yang sekarang sedang dalam pangkuan ibu. Amin, saya pikir ini, amin Masya Allah. Jadi sepertinya saya merasa bahwa ada sesuatu yang salah dari rumah sakit itu. Mungkin rumah sakit sudah memberikan SOP yang benar, tapi ada oknum-oknum yang mungkin tidak mengikuti aturan-aturan tersebut sehingga ada kelalaian. Kalau pertanyaan tentang siapa anak ibu, siapa nama ibu, itu kan sudah lazim ditanyakan oleh pihak rumah sakit terkait dengan kesadaran si pasien itu terhadap identitas dirinya. Tetapi bila sudah ada beberapa identitas yang kemudian hilang, berarti yang perlu dipertanyakan adalah kejujuran dari rumah sakit ini untuk menyelesaikan hal ini. Karena ini merugikan anak dan orang tua dan bahkan mungkin kelanjutan rumah sakit itu sendiri. Oke, dan pada saat itu memang pada saat bertanya ke pihak rumah sakit langsung jawab enggak ya Bu ya? Tidak ditanya dulu siapa, gimananya Bu Siti? Iya seperti itu. Jadi dia tuh langsung menjawab enggak, itu cuma ketukar gelang. Dia tuh kayaknya sepertinya emang udah direncanakan kayaknya gitu ya. Apa gimana, apa memang kelalaian rumah sakit gitu. Oh oke. Nah saat ini pada saat tertukar ini Ibu sudah tahu Bu ditukarnya atau tertukarnya kemana? Tidak tahu Bu. Ya. Awalnya juga saya tidak tahu pasti. Itu menurut keyakinan dan dari gelang aja gitu Bu. Oke, nah sekarang saya mau ke Mas Rusdi dulu. Mas Rusdi, waktu kemarin sempat bertemu dengan polisi dan katanya ada mediasi ya? Baik Mbak Audrey. Jadi kemarin kita baru audiensi dengan pihak Polres Bogor. Jadi belum ada mediasi dengan pihak yang diduga seperti itu. Jadi pihak yang diduga itu belum dipertemukan dengan kami seperti itu. Dan tadi saya bilang terkait SOP bahwa ada beberapa SOP yang sudah dilakukan oleh rumah sakit. Itu terkait dengan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 terkait pemberian ASI eksklusif. Jadi Ibu Siti ini baru ketemu dengan anaknya hari kedua, Selasa. Jadi tidak ada inisiasi menyusui dini terkait ASI eksklusif yang minimal 1 jam menurut peraturan pemerintah. Kemudian tidak ada rawat gabung yang minimal 24 jam. Jadi ini bisa menjadi catatan terhadap Kementerian Kesehatan untuk lagi memberikan sosialisasi dan edukasi kepada rumah sakit bahwa ada kewajiban rumah sakit terhadap pasien yang melahirkan. Seperti itu. Nah tapi kalau kita dengar bahwa pihak rumah sakit ini katanya sempat melakukan proses mediasi dengan ibu yang diduga, itu benar nggak tuh Mas? Oh iya, betul. Ketika pembacaan hasil tes DNA, itu pihak rumah sakit mengundang pihak B untuk datang, tetapi pihak B tidak mau untuk melakukan tes DNA karena mereka yakin bahwa anak yang ada pada mereka itu anak mereka. Seperti itu. Karena memang tidak ada bukti tanda-tanda bahwa anak mereka itu tertukar. Oh, oke. Seperti itu. Nah, kalau gitu Mbak Hanifah dengan ibu terduga yang tertukar ini ya dengan Ibu Siti bayinya, ini gimana proses penanganannya? Kan 1 tahun cukup lama ya untuk bisa dekat dan kemudian kalau memang benar bukan bayi, artinya harus bertukar mungkin. Ya,
Sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan ibu dan anak ini, bahwa mereka itu berhak mendapatkan orang tua yang tepat, orang tua yang sebenarnya. Ini adalah proses yang sangat-sangat benar yang sudah dilakukan oleh Bu Siti. Saya yang menyarankan adalah dari pihak yang sebelah itu untuk segera mengikuti prosedur. Karena ketika tidak mau melakukan menyelesaikan panggilan untuk menjadi saksi untuk sekarang, kan mungkin statusnya sebagai saksi ya. Ketika beliau tidak mau menjadi saksi, itu akan memberatkan dia karena akan menjadi proses pidana. Sementara ini adalah proses yang berhubungan dengan perasaan, dengan ikatan, dengan attachment antara ibu dengan anak. Nanti akan memberatkan di antara keduanya. Jadi alangkah baiknya ketika si ibu sebelah itu bersedia untuk menyelesaikan ini semua, karena ini untuk kepentingan bersama. Kalau misalnya ibu terduga itu tetap tidak mau, bisakah dibawa ke proses selanjutnya? Karena ada undang-undang, mungkin Mas Rudi lebih tahu ya ini menyalahi pasal berapa, karena yang saya paham itu ketika seseorang sudah dipanggil oleh kepolisian untuk memberikan saksi tetapi tidak mau, apalagi sudah diberikan panggilan selama beberapa kali, itu sudah menjadi tindak pidana. Oke, saya mau kembali ke Bu Siti. Bu Siti, dengan terduga ini, Ibu masih mengingatkah bahwa memang ada ibu yang bersamaan pada saat 1 tahun lalu Ibu melahirkan sama-sama di rumah sakit, atau gimana Bu dengan muncul kecurigaan ini? Untuk ke ibu pasien B saya kurang tahu dia berada di ruangan mana, tapi pas kamar sama saya itu bayinya semua perempuan semua. Yang bayi laki-laki itu cuma saya aja. Ibu dengan yang satu lagi? Enggak, yang pihak lain, sama pihak lain. Bukan yang sama si pasien B, yang terduga. Oke, tapi Ibu pernah lihat bayi yang terduga atau yang saat ini diharapkan untuk menjadi saksi ini, Bu Siti? Pernah. Gimana, Bu? Waktu saya kunjungan pertama ke rumahnya, bahwa saya memastikan ibaratnya bayi saya atau bukan, benar atau tidak bayi saya ketukar. Ibaratnya saya pengen membuktikan dari gelang tersebut. Oh, oke. Nah, sekarang saya mau ke Mas Rusdi lagi. Mas Rusdi, sudah ada upaya dari pihak rumah sakit untuk membantu? Saya kira memang rumah sakit sudah melakukan mediasi terakhir itu ya. Kemudian saya mendengar bahwa rumah sakit sudah mengundang pihak B untuk melakukan tes DNA, tapi memang tidak ada jawaban. Tapi memang kalau kita yang berada pada pihak pasien B, memang karena mereka yakin tidak tertukar dan memang gelang mereka atas nama mereka ya. Nah, itu hak mereka, saya kira seperti itu. Bisa jadi, ini kan masih dugaan, bisa jadi bayi Bu Siti juga tidak ada pada pasien B, kan seperti itu. Karena ini tepatnya masih dugaan, seperti itu. Oke. Ibu, tadi saya mau kembali lagi Mas Rusdi ke Ibu Siti. Bu Siti, tadi kan Ibu sempat ya sudah menghampiri langsung ya yang terduga ini ya Bu ya. Ya, Ibu waktu itu gimana pas melihat bayinya? Ibu yakin itu bayi Ibu, dan gimana waktu itu Ibu bertanyanya dengan Ibu terduga ini? Ya, saya jawab ke mereka itu, saya mau silaturahmi dan mau menanyakan masalah gelang bayi, kata saya gitu ya. Terus masalahnya gelang bayi saya itu atas nama si pasien B gitu. Kata dia, gelang saya juga sama, tetap gelang saya juga atas keluarga saya pasien si B. Jadi nggak ada kemungkinan untuk ketukar gelang walaupun bayi. Oh, oke. Nah, pada saat kan sempat bertemu ya antara Ibu dan terduga Mbak Hanifah. Bagaimana caranya ini bisa kemudian Ibu terduga ini mau dites DNA, kemudian mau lebih terbuka supaya tadi seperti kata Mbak Hanifah, Ibu dan anak sama-sama tepat tempatnya gitu? Ya, baik. Jadi nggak ada cara lain untuk melakukan pembuktian gitu ya dengan cara tes DNA. Karena yang pembuktian pertama itu adalah tes medis terkait dengan ciri fisik. Yang kedua dengan golongan darah. Yang ketiga baru tes DNA. Karena hanya menggunakan pengakuan aja atau feeling aja kan tidak bisa gitu. Harus ada pembuktian. Nah, pembuktian anak dengan orang tua itu ya hanya dengan 3 hal ini. Pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan ciri fisik, dan DNA gitu. Kalau tidak mau berarti harus ada polisi yang memaksakan untuk melakukan hal ini. Dan itu memang disahkan gitu ya? Iya, disahkan.
Baik, Kalau terima emang kasih. itu merasa bahwa ini anaknya, ibu itu kan nggak perlu takut gitu loh bahwa Oke. ini anak saya dan saya yakin sekali dengan DNA yang akan dihasilkan. Baik, Ya, terima kasih. Terima kasih, semoga penyelesaiannya segera ya, biar ibu dan ibu terduga ini bisa segera bertemu dan tes DNA untuk sang anak. Terima kasih Mbak Hanifah, terima kasih Ibu Siti yang kuat, terima kasih juga Mas Rusdi.